Assalamualaikum sedulur-sedulur, salam rahayu untuk semua. Selamat datang di channel YouTube Kagem Sedoyo, channel yang membahas tentang sejarah, kisah, cerita masa lalu, misteri, berita, serta kisah mistis yang pernah terjadi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, tinggalkan jejak di kolom komentar, serta nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur nuwun sedoyo. Dalam pandangan leluhur Jawa kuno, kehidupan manusia tidak pernah lepas dari pengaruh perputaran alam semesta. Segala hal yang lahir ke dunia diyakini memiliki waktu yang membawa getaran tertentu, dan dari getaran itulah nasib, watak, serta arah hidup seseorang terbentuk. Weton hasil pertemuan antara hari dan pasaran adalah kunci untuk memahami getaran itu. Ia bukan sekadar hitungan tanggal, melainkan simbol keseimbangan antara kekuatan langit dan bumi. Dan di antara semua weton yang dikenal, Sabtu Kliwon menempati kedudukan sangat istimewa karena mengandung kekuatan spiritual paling pekat, perpaduan antara daya ketenangan dan kekuatan gaib yang luar biasa. Hari Sabtu dalam sistem penanggalan Jawa merupakan hari ketujuh, hari penutup siklus mingguan. Ia membawa pengaruh Batara Kala, dewa waktu dan pengatur takdir, sosok yang melambangkan ketegasan, keadilan, serta batas antara hidup dan mati. Energi hari Sabtu bersifat berat, tegas, dan dalam. Ia membawa nuansa kesunyian dan perenungan. Maka bagi orang Jawa kuno, Sabtu sering dianggap hari yang baik untuk menyepi, berpuasa, atau melatih keheningan batin. Sementara itu, pasaran Kliwon adalah salah satu pasaran paling sakral dalam hitungan Jawa. Ia dikuasai oleh Batara Wisnu, dewa pemelihara dan penjaga kehidupan. Kliwon membawa getaran halus penuh misteri dan menjadi jembatan antara dunia manusia dengan dunia halus. Banyak tradisi mistik Jawa menjadikan malam Kliwon sebagai waktu utama untuk melakukan semedi, karena dipercaya bahwa pada saat itu lawang gaib terbuka dan komunikasi dengan alam rohani menjadi lebih mudah. Ketika Sabtu dan Kliwon bertemu, terbentuklah pertemuan antara dua kekuatan yang berbeda namun saling melengkapi. Kekuatan waktu dan kekuatan pemelihara, kekuatan bumi dan langit, keras dan lembut. Kombinasi ini melahirkan energi spiritual luar biasa, sehingga orang yang lahir pada weton, Sabtu Kliwon dipercaya memiliki pancar batin yang dalam, pengaruh besar terhadap sekitarnya, dan seringkali memancarkan wibawa tanpa disadari. Dalam Primbon Betal Jemur, ada makna disebutkan bahwa Sabtu Kliwon termasuk dalam golongan weton pambuka, ajagat rasa, yakni pembuka rahasia alam. Maksudnya orang dengan weton ini memiliki kemampuan alami untuk menyingkap hal-hal tersembunyi, baik berupa pengetahuan, firasat maupun kebatinan. Secara neptu, Sabtu bernilai 9 dan Kliwon bernilai 8, sehingga jumlahnya 17. Dalam filosofi Jawa, angka 17 adalah lambang kesempurnaan dan keseimbangan. Ia dianggap sebagai angka yang mempersatukan unsur lahir dan batin, karena terdiri dari gabungan dua angka prima yang saling mendukung. Dalam kepercayaan kejawen, angka ini juga selaras dengan jumlah rakaat sholat dalam sehari semalam, simbol keseimbangan hidup manusia antara dunia dan akhirat. Karena itu orang yang lahir pada Sabtu Kliwon sering dipandang membawa misi menjaga keseimbangan hidup, baik dalam dirinya sendiri maupun dalam lingkungan sekitar. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Sabtu Kliwon memiliki karakter kuat, berpendirian teguh namun batinnya sangat halus. Mereka cenderung diam, tidak suka banyak bicara, tapi dalam diamnya tersimpan kedalaman rasa dan intuisi tajam. Banyak orang dengan weton ini memiliki firasat yang sering terbukti, mimpi yang membawa pertanda, atau kemampuan membaca situasi tanpa perlu penjelasan. Karena itu pula dalam tradisi kuno, anak-anak kelahiran Sabtu Kliwon sering dijaga dengan doa-doa khusus atau diberi jimat pelindung, berupa raja, kain mori, atau kalung janur yang telah didoakan. Tujuannya bukan untuk menakuti, tetapi agar energi mereka tetap seimbang dan tidak menarik perhatian makhluk halus yang tertarik pada sinar batin kuat. Sabtu Kliwon juga dikenal sebagai weton penjaga rahasia leluhur. Dalam keyakinan kejawen, setiap manusia memiliki hubungan dengan sedulur papat lima, pancar 4 saudara gaib yang lahir bersamaan dan satu pusat kesadaran batin. Orang yang lahir pada Sabtu Kliwon memiliki hubungan paling erat dengan sedulur bumi dan sedulur angin, yang artinya mereka mudah berhubungan dengan energi alam, baik yang bersifat kasar maupun halus. Karena itu, banyak tokoh spiritual empu
dan dukun sepuh yang lahir pada weton ini. Mereka dipercaya memiliki paseduluran batin dengan penjaga alam tertentu. Misalnya penjaga gunung, laut, atau pohon besar di desa mereka. Malam Sabtu Kliwon juga menjadi waktu pilihan bagi banyak lelaku spiritual. Para leluhur Jawa biasa melakukan semedi, tapa brata atau mutih pada malam ini, sebab diyakini bahwa kekuatan gaib sedang mencapai puncaknya. Dalam keadaan batin yang tenang, doa dan niat yang diucapkan akan lebih cepat sampai pada alam halus. Beberapa kalangan bahkan menyebut Sabtu Kliwon sebagai malam temu jagat, malam bertemunya alam manusia dan alam rohani. Karena itu pula, banyak tempat keramat punden dan sendang ramai dikunjungi orang yang melakukan ritual pribadi pada malam ini. Dari sisi simbolisme, weton Sabtu Kliwon digambarkan dengan pohon beringin. Pohon ini melambangkan keteduhan, keteguhan, dan perlindungan. Ia berakar kuat ke bumi namun menjulang ke langit, menjadi penghubung antara dua dunia. Sebagaimana peran orang, Sabtu Kliwon yang mampu menjembatani hal-hal lahir dan batin. Warna yang menaungi weton ini adalah hitam kebiruan, menggambarkan kedalaman samudera jiwa, ketenangan yang menyimpan kekuatan besar. Unsur alam yang bersesuaian adalah tanah dan udara, dua elemen yang berbeda namun saling melengkapi. Tanah memberi kestabilan, udara memberi keluasan. Dalam tradisi keluarga Jawa kuno, bayi yang lahir pada Sabtu Kliwon sering disambut dengan ritual kecil yang disebut brokohan. Upacara ini dilakukan dengan sesaji berupa kembang setaman, air kendi, dan nasi tumpeng kecil, ditambah doa dari para sesepuh agar si bayi kelak tumbuh menjadi pribadi yang kuat batin dan dijauhkan dari gangguan gaib. Doa biasanya dibacakan tepat saat matahari terbenam atau menjelang tengah malam, waktu yang dipercaya sebagai saat pergantian alam antara siang dan malam, simbol perpaduan dua kekuatan seperti halnya weton Sabtu Kliwon sendiri. Secara mistis, Sabtu Kliwon juga diyakini berhubungan dengan gerbang karma. Orang yang lahir di weton ini sering mengalami hidup yang penuh peristiwa besar, kadang terjatuh sangat dalam namun kemudian bangkit dengan kekuatan baru. Ini terjadi karena mereka membawa energi transformasi yang kuat. Jika mampu mengolahnya dengan kesadaran dan kebijaksanaan, energi itu menjadi jalan menuju pencerahan batin. Namun bila dibiarkan liar, ia dapat menjadi sumber konflik batin dan kesulitan hidup. Itulah sebabnya primbon Jawa selalu menekankan pentingnya melakoni laku prihatin bagi orang. Sabtu Kliwon, berpuasa semedi, atau bersedekah agar energi batinnya tetap seimbang. Dalam kehidupan sosial, orang dengan weton ini sering menjadi tempat curhat, tempat meminta nasihat, atau bahkan tempat mencari ketenangan bagi orang lain. Meski kadang mereka tampak pendiam, aura wibawa dan kedalaman batinnya membuat orang merasa nyaman di dekatnya. Mereka tidak mudah marah, tetapi jika marah, getarannya bisa sangat kuat dan sulit diredakan. Karena itu, mereka perlu melatih kesabaran dan menjaga emosi agar tidak berubah menjadi api yang membakar diri. Kesimpulannya, Sabtu Kliwon bukan hanya weton dengan kekuatan besar, tetapi juga simbol keseimbangan antara terang dan gelap, antara dunia lahir dan batin. Orang yang lahir di bawah naungannya membawa misi menjaga keharmonisan, menjadi penengah di tengah kekacauan, dan menjadi cermin bagi orang lain untuk menemukan kedalaman dirinya. Dalam ajaran Jawa kuno disebut, wong urip iku mung mampir ngombe, nanging sing ngerti rasa urip, iku mung wong sing ngelmu. Orang Sabtu Kliwon termasuk yang memiliki potensi memahami rasa hidup itu, sebab mereka tidak hanya melihat dengan mata, tapi juga dengan jiwa. Orang Jawa kuno meyakini bahwa setiap weton melahirkan corak watak dan karakter yang berbeda, sebagaimana setiap arah angin membawa aroma yang tak sama. Weton bukan sekadar hitungan tanggal lahir, melainkan peta batin yang menunjukkan warna jiwa seseorang. Dari peta itu, dapat diketahui bagaimana seseorang berpikir, bersikap dan menapaki jalan hidupnya. Dan bagi mereka yang lahir pada Sabtu Kliwon, primbon menyebut bahwa wataknya berada di antara dua dunia. Dunia nyata yang keras dan dunia halus yang lembut, sehingga hidupnya kerap diwarnai perpaduan antara kekuatan dan kepekaan, antara keteguhan dan kesunyian. Dalam perhitungan Neptu, Sabtu bernilai 9, dan Kliwon bernilai 8. Jumlah 17 yang melambangkan rasa waskita kemampuan untuk melihat lebih dalam dari yang tampak. Karena itu, watak orang Sabtu Kliwon disebut sebagai watak Trengginas. Wening lan waskita, ulet dalam bekerja, jernih dalam berpikir, dan tajam dalam merasakan. Mereka biasanya tidak mudah percaya pada omongan orang lain sebelum membuktikannya sendiri,
sebab mereka lebih percaya pada intuisi daripada logika semata. Orang seperti ini terlihat tenang di luar, tetapi pikirannya sangat aktif di dalam. Mereka seperti air dalam telaga yang tampak diam, namun menyimpan arus kuat di dasar. Secara umum, orang Sabtu Kliwon memiliki sifat pendiam tetapi berwibawa. Mereka bukan tipe yang suka menonjolkan diri atau mencari perhatian, namun kehadirannya selalu diperhitungkan. Banyak orang merasa segan tanpa tahu sebab, karena energi Sabtu Kliwon membawa aura yang kuat dan memancarkan kewibawaan alami. Dalam budaya Jawa, hal itu disebut pangaribawa, yakni kekuatan pengaruh batin yang tidak dibuat-buat. Orang Sabtu Kliwon bisa menenangkan suasana hanya dengan diam, atau membuat orang lain berhati-hati hanya dengan tatapan mata. Namun mereka sendiri jarang menyadari kekuatan itu, sebab wataknya lebih cenderung pada kesederhanaan dan ketenangan. Dalam urusan hati mereka memiliki perasaan yang dalam dan tulus. Bila mencintai seseorang, mereka akan setia sepenuh jiwa. Namun karena sifatnya yang tertutup dan tidak mudah percaya, orang Sabtu Kliwon cenderung lama dalam membuka diri. Mereka lebih suka diam dan memperhatikan daripada banyak bicara. Bila hatinya tersakiti, mereka tidak akan menunjukkan amarah, tetapi akan menarik diri dan merenung. Rasa kecewanya bisa bertahan lama, namun saat memaafkan, mereka benar-benar melakukannya dari hati. Kelebihan mereka terletak pada kesetiaan dan keteguhan, tetapi kekurangannya adalah sulit mengekspresikan perasaan dengan kata-kata. Dalam serat Paniti Sastra, disebutkan bahwa orang kelahiran Sabtu Kliwon memiliki jiwa yang kokoh, seperti batu karang di tepi laut. Mereka tidak mudah terguncang oleh cobaan hidup. Sekalipun diterpa badai, mereka akan tetap berdiri tegak karena keyakinannya yang kuat pada kekuatan diri dan restu leluhur. Namun di sisi lain, sifat keras kepala juga menjadi bagian dari dirinya. Mereka tidak suka dipaksa dan lebih memilih berjalan di jalannya sendiri. Karena itu, orang Sabtu Kliwon kadang dianggap sulit diajak kompromi, padahal sesungguhnya mereka hanya membutuhkan waktu untuk merenungkan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Dalam pergaulan mereka lebih senang berteman dengan sedikit orang tetapi yang benar-benar sejalan hati. Mereka tidak suka keramaian atau pesta yang berlebihan. Tempat yang sunyi justru membuatnya nyaman, sebab dari kesunyian itulah ia bisa mendengarkan suara batinnya sendiri. Tak jarang, orang Sabtu Kliwon lebih menyukai pekerjaan yang memungkinkan ia bekerja dengan tenang, tanpa banyak campur tangan orang lain. Bila ia bekerja di bidang spiritual, seni atau pengobatan, ia bisa mencapai kesuksesan besar, sebab energi batinnya yang dalam membuatnya mampu menyentuh hati banyak orang. Watak lainnya adalah tajam dalam mengamati dan berjiwa pelindung. Mereka cepat menangkap perubahan suasana hati orang lain. Bila ada sesuatu yang tidak beres, entah di rumah, di tempat kerja, atau bahkan di lingkungan alam, mereka bisa merasakannya lebih dulu. Naluri penjaga ini membuat mereka sering menjadi tempat orang lain mencari perlindungan, baik secara fisik maupun batin. Dalam primbon disebutkan wong Sabtu Kliwon iku atine jembar, nanging ora kabeh bisa mlebu. Artinya hatinya luas, tapi tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Ia bisa bersikap ramah pada siapapun, namun hanya sedikit yang benar-benar dipercayainya. Salah satu keistimewaan besar orang Sabtu Kliwon adalah kekuatan spiritual dan daya linui. Mereka mudah tersentuh oleh hal-hal gaib atau kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Kadang tanpa belajar ilmu kebatinan secara formal, mereka sudah bisa merasakan kehadiran makhluk halus atau tanda-tanda dari alam. Namun primbon memberi peringatan, kekuatan ini tidak boleh digunakan untuk kesombongan atau mencari keuntungan pribadi. Bila disalahgunakan, energi Sabtu Kliwon bisa berbalik menjadi sumber kesialan. Oleh sebab itu, orang Sabtu Kliwon sangat dianjurkan untuk rajin berdoa, menjaga kesucian niat, dan tidak bermain-main dengan hal-hal gaib tanpa bimbingan guru sejati. Dalam hal rezeki, orang Sabtu Kliwon cenderung tidak cepat kaya di usia muda. Jalan rezekinya lambat tapi pasti. Ia seperti air yang menetes pelan namun tidak pernah berhenti, hingga akhirnya mampu mengikis batu. Rezekinya datang dari kesabaran dan ketekunan, bukan dari keberuntungan instan. Namun bila sudah berhasil, kehidupannya akan stabil dan jarang mengalami kemunduran drastis. Dalam urusan pekerjaan, mereka cocok menjadi pemimpin yang tenang, guru spiritual, tabib, seniman, atau perancang yang bekerja dalam diam. Mereka tidak suka dipuji, tetapi hasil kerjanya selalu membawa manfaat bagi banyak orang. Watak kerasnya sering menjadi ujian dalam hubungan sosial. Kadang mereka tampak kaku, terlalu serius,
atau sulit beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Namun bila seseorang sudah mengenalnya lebih dalam, akan terlihat bahwa di balik keseriusan itu tersimpan hati yang lembut dan penuh kasih. Mereka hanya butuh rasa aman dan kepercayaan untuk menampakkan sisi lembutnya. Ketika mereka merasa dihargai, mereka bisa menjadi sahabat yang setia dan pelindung yang tak tergantikan. Dalam urusan spiritual, orang Sabtu Kliwon disebut memiliki batin kang padhang nanging. Jero jiwa yang terang tapi dalam. Mereka mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain, namun tidak suka menampakkannya. Banyak di antara mereka yang tanpa disadari suka menolong secara diam-diam. Mereka percaya bahwa kebaikan tidak perlu diumumkan, cukup dilakukan dengan niat tulus. Nilai ini selaras dengan ajaran luhur Jawa yang berbunyi, urip iku urup. Hidup harus memberi terang bagi sekitar, bukan hanya untuk diri sendiri. Namun demikian ada pula sisi gelap yang perlu diwaspadai. Orang Sabtu Kliwon memiliki emosi yang kuat, dan bila dipendam terlalu lama bisa menjadi bara. Bila hatinya disakiti berulang kali, ia bisa berubah menjadi dingin, bahkan menjauh tanpa penjelasan. Ia tidak mudah melupakan, meski mungkin memaafkan. Karena itu mereka perlu belajar mengalirkan emosi secara sehat, misalnya lewat seni, doa, atau laku spiritual. Bila mampu menjaga keseimbangan batin, mereka akan menjadi pribadi yang tenang, penuh kebijaksanaan, dan dihormati banyak orang. Pada akhirnya, watak orang Sabtu Kliwon adalah gabungan antara kekuatan dan kelembutan, antara bumi dan langit. Mereka bukan manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa tua yang dikirim untuk menjaga keseimbangan dunia. Dalam diamnya tersimpan petir, dalam tatapannya ada cahaya. Mereka adalah penuntun yang tidak banyak bicara, tapi kehadirannya membawa ketenangan dan rasa aman. Sebagaimana pepatah Jawa berkata, suung pamor nanging pinuji, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Begitulah hakikat orang Sabtu Kliwon, tidak haus pujian, tapi tulus dalam pengabdian. Dalam pandangan primbon Jawa kuno, rezeki dan jodoh bukanlah sekadar perkara nasib tanpa arah, melainkan bagian dari laku atau perjalanan spiritual yang telah digariskan sejak seseorang lahir ke dunia. Weton menjadi cermin yang menunjukkan bagaimana aliran rezeki mengalun dan kemana takdir, jodoh akan berlabuh. Bagi mereka yang lahir pada Sabtu Kliwon, garis kehidupannya seringkali tidak lurus seperti jalan datar. Ia berliku naik turun penuh kejutan, namun selalu mengandung makna mendalam. Orang Sabtu Kliwon dipercaya memiliki jalan hidup yang berat di awal, namun akan memperoleh keberkahan besar di akhir. 1. Tentang rezeki dan pekerjaan. Rezeki orang Sabtu Kliwon disebut sebagai rezeki yang ngalir jero. Mengalir pelan tetapi pasti, seperti air bawah tanah yang tak terlihat, namun terus memberi kesuburan. Dalam primbon Betal Jemur ada makna, disebutkan bahwa mereka tidak termasuk golongan yang rezekinya datang secara cepat atau berlimpah, tanpa usaha. Namun mereka memiliki keuletan luar biasa, sehingga apapun yang dikerjakan lambat laun akan membuahkan hasil. Rezekinya tidak pernah putus karena disertai restu leluhur dan niat yang bersih. Meskipun hidupnya tampak sederhana, mereka jarang kekurangan dalam arti sejati, pekerjaan yang cocok bagi orang. Sabtu Kliwon adalah pekerjaan yang menuntut ketenangan, tanggung jawab, dan ketekunan. Mereka tidak cocok dengan profesi yang terlalu terburu-buru atau penuh tekanan sosial. Dunia spiritual, pendidikan, kesehatan, seni, pertanian, atau bidang yang memberi manfaat bagi banyak orang sangat sesuai dengan getaran batinnya. Dalam dunia modern, mereka juga bisa menjadi pemimpin yang bijak, konselor, penulis, perancang, atau pengamat. Mereka berpikir mendalam sebelum bertindak, dan keputusan mereka sering membawa hasil baik walau terlihat lambat. Namun ada satu hal penting yang perlu diperhatikan. Orang Sabtu Kliwon harus berhati-hati terhadap rasa malas yang muncul dari kejenuhan. Karena batinnya sensitif, mereka mudah merasa bosan atau kehilangan semangat bila pekerjaan tidak sesuai dengan panggilan jiwanya. Ketika itu terjadi, mereka harus kembali ke pusat dirinya melalui doa, tirakat, atau perjalanan batin. Sebab rezeki mereka sangat bergantung pada kejernihan hati. Jika hatinya bersih, rezekinya lancar. Bila hatinya kusut, maka jalan hidup pun ikut berliku. Rezeki Sabtu Kliwon juga sangat terikat dengan restu orang tua dan leluhur. Bila mereka rajin berziarah, berdoa untuk leluhur, atau menjaga amanah keluarga, biasanya keberkahan hidupnya meningkat tajam. Sebaliknya, bila mereka lalai dan melupakan asal-usulnya, keberuntungan mereka cenderung menurun. Dalam falsafah Jawa, orang Sabtu Kliwon diajarkan untuk selalu eling lan waspada. Ingat pada asal, waspada pada langkah, sebab jalan rezekinya bukan hasil keberuntungan semata,
tetapi buah dari keseimbangan antara lahir dan batin. 2. Tentang jodoh dan hubungan batin. Dalam urusan jodoh, Primbon menyebut bahwa orang Sabtu Kliwon memiliki getaran asmara. Sing jero nanging ora gampang metu, cinta yang dalam namun sulit diungkapkan. Mereka mencintai dengan segenap jiwa, tapi seringkali menahan diri untuk tidak menunjukkan perasaannya. Karena itu, hubungan cinta mereka biasanya berkembang perlahan, penuh pengamatan. Dan baru terbuka bila sudah merasa benar-benar yakin. Kesetiaan adalah sifat bawaan mereka, tetapi sekaligus menjadi ujian, berat bila pasangan tidak mampu memahami kedalaman hatinya. Pasangan yang cocok bagi Sabtu Kliwon biasanya berasal dari weton, yang memiliki unsur keseimbangan spiritual. Dalam Primbon, weton yang sering disebut serasi adalah Selasa Legi, Kamis Wage, Rabu Pon, dan Jumat Kliwon. Kombinasi ini menciptakan harmoni antara api dan air, antara ketegasan dan kelembutan. Sebaliknya, pasangan yang berpotensi menimbulkan benturan. Energi adalah mereka yang lahir pada Senin, Pahing atau Minggu Pon, karena kedua weton tersebut memiliki unsur api dan angin yang terlalu kuat, dapat menimbulkan konflik batin. Jika tidak dikelola dengan kesadaran, dalam rumah tangga, orang Sabtu Kliwon biasanya berperan sebagai penjaga kestabilan. Mereka tidak suka pertengkaran, lebih memilih diam atau mengalah daripada memperpanjang masalah. Namun di balik diamnya mereka mengamati dengan tajam. Bila pasangannya terlalu melanggar batas, mereka bisa tegas tanpa ampun. Mereka bukan tipe yang mudah menyerah dalam cinta, tetapi bila hatinya benar-benar terluka, ia akan pergi tanpa menoleh lagi. Setelah itu mereka jarang kembali, sebab keputusan mereka didasari oleh suara batin, bukan emosi sesaat. Jodoh bagi Sabtu Kliwon tidak hanya diartikan sebagai pasangan hidup, melainkan juga sebagai teman sejiwa yang menuntun dalam perjalanan spiritual. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa memahami kesunyian, bukan hanya menemani keramaian. Seseorang yang bisa berbicara tanpa banyak kata, memahami tanpa perlu dijelaskan panjang lebar. Bila bertemu dengan pasangan seperti itu, kehidupan mereka akan berubah menjadi sangat damai dan penuh makna, sebab dua jiwa yang selaras akan memperkuat energi batin masing-masing. 3. Tentang perjalanan hidup dan takdir spiritual. Perjalanan hidup orang Sabtu Kliwon sering digambarkan seperti lintasan bulan. Terkadang tampak terang, terkadang tertutup awan, tetapi selalu berjalan dalam siklus yang teratur. Sejak muda, mereka biasanya menghadapi banyak ujian batin, masalah keluarga, kekecewaan, atau kehilangan. Semua itu terjadi bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengasah jiwa mereka. Orang Sabtu Kliwon adalah pembelajar kehidupan sejati. Mereka tidak cepat menyerah, karena dalam dirinya tertanam keyakinan bahwa setiap luka menyimpan hikmah. Dalam usia muda, biasanya jalan hidup mereka tampak sulit. Ada masa-masa ketika mereka harus berjuang sendirian, bahkan mungkin tidak dimengerti oleh orang-orang terdekat. Namun setelah melewati usia kematangan, terutama setelah umur 35 tahun, jalan rezeki dan nasib mereka mulai terbuka. Banyak dari mereka yang mengalami perubahan besar di usia tersebut mendapatkan pekerjaan tetap, rezeki berlimpah, atau menemukan jodoh sejati. Hal ini karena energi. Sabtu Kliwon mencapai puncak kekuatan spiritualnya setelah usia matang, ketika mereka telah belajar menyeimbangkan hati dan pikiran. Dalam pandangan Serat Jangka Jayabaya, orang Sabtu Kliwon memiliki garis hidup yang disebut tali, rubuhing langit, tali yang menghubungkan bumi dengan langit. Artinya mereka adalah orang-orang yang membawa misi untuk menjaga keseimbangan antara hal lahir dan batin di lingkungan sekitarnya. Karena itu, seringkali hidup mereka terasa lebih berat dibanding orang lain. Mereka menjadi penanggung beban batin keluarga, menjadi penenang di saat orang lain panik, menjadi pelindung dalam diam. Bila mampu menjalani hidup dengan sabar, nrimo, laneling marang Gusti, maka takdirnya akan berubah menjadi terang di akhir hayatnya. Banyak primbon menyebut, akhir kehidupan mereka biasanya ditandai dengan ketenangan luar biasa. Ia meninggalkan dunia dengan hati damai, bahkan sering mendapat pertanda sebelum ajal menjemput. Karena itu para leluhur berpesan, wong Sabtu Kliwon iku aja kesusu, aja gumunan, aja kagetan, lan aja dume. Segala sesuatu akan datang pada waktunya, asal dijalani dengan ikhlas dan kesabaran. Platin simbol keberuntungan. Dalam ilmu Titan Jawa, keberuntungan orang Sabtu Kliwon sangat dipengaruhi oleh elemen air dan tanah. Karena itu, mereka dianjurkan sering berinteraksi dengan alam, seperti menanam pohon, merawat tanaman, atau berziarah ke sumber mata air. Hal ini dipercaya dapat membuka jalan rezeki dan
memperkuat hubungan mereka dengan bumi, tempat energi kehidupannya berasal. Warna keberuntungannya adalah hitam, kebiruan, dan hijau tua, sementara hari baiknya untuk memulai usaha atau perjalanan jauh adalah Rabu Pon dan Kamis Legi. Untuk menjaga keseimbangan rezeki dan nasib, orang Sabtu Kliwon disarankan melakukan tirakat mutih selama 3 hari pada malam, Jumat Kliwon atau Sabtu Kliwon. Dalam kepercayaan kuno, laku ini bukan untuk mencari kekayaan, tetapi untuk membersihkan niat dan membuka pintu keberkahan sejati. Orang Sabtu Kliwon sejatinya dilahirkan bukan untuk mengejar kemegahan dunia, melainkan untuk menjadi pangreksa jagat cilik, penjaga keseimbangan di lingkup kecil tempat ia hidup. Rezekinya cukup, jodohnya kuat bila dijalani dengan ketulusan, dan perjalanan hidupnya penuh makna bagi orang lain. Mereka tidak selalu meninggalkan warisan harta, tapi meninggalkan keteduhan dan ketenangan bagi siapapun yang mengenalnya. Sebab seperti pepatah Jawa yang berkata, "Slamet ora mung saka sugi, nanging saka ati sing bening lan urip sing manfaat." Dalam pandangan para leluhur Jawa, setiap hari kelahiran bukan hanya penanda waktu duniawi, melainkan juga pancer gaib yang membawa sinar tertentu dari jagat halus. Bagi mereka yang lahir pada Sabtu Kliwon, sinar itu dikenal sebagai cahaya pangreksa, yaitu energi penjaga yang kuat, berlapis kekuatan spiritual, dan menyatu dengan unsur bumi serta langit. Sabtu Kliwon adalah hari di mana jagat kasar dan jagat alus bertemu dalam keseimbangan paling tinggi, karena itulah orang yang lahir pada weton ini seringkali memiliki aura mistis yang sulit dijelaskan. Dengan logika, seluruh sumber energi dan daya gaib Sabtu Kliwon, dalam ilmu Titen, hari Sabtu berada di bawah pengaruh Batara Kala, penguasa waktu dan penimbang nasib manusia, sementara pasaran Kliwon berada di bawah naungan Batari Durga, penjaga gerbang dunia gaib. Ketika keduanya bertemu, terciptalah energi yang disebut Banyu Panguripan dan Api Paweling, yakni perpaduan air kehidupan dengan api kesadaran spiritual. Kombinasi ini membuat orang Sabtu Kliwon memiliki 2 sisi dalam dirinya. Tenang namun kuat, lembut namun berwibawa, pendiam tetapi berpengaruh besar di alam halus. Konon, sejak bayi mereka sudah dijaga oleh roh leluhur yang memiliki tugas sebagai pelindung garis keturunan. Orang-orang tua dulu percaya anak Sabtu Kliwon sering memiliki pengikut halus berupa kakang, kawah dan adi ari-ari yang sangat aktif menjaga dirinya. Karena itu, banyak dari mereka yang sejak kecil tidak mudah sakit, atau jika sakit pun cepat sembuh setelah dilakukan sajen ruatan kecil. Energi batin mereka sangat peka terhadap perubahan suasana. Ketika ada gangguan gaib, tubuh mereka bisa merinding, kepala berat, atau hati terasa tidak nyaman. Itu bukan pertanda lemah, justru menunjukkan bahwa getaran jiwanya mampu menangkap sinyal dari alam halus. Dalam tradisi kejawen, energi Sabtu Kliwon disebut energi penyedulur jagat. Artinya, mereka memiliki kemampuan alami untuk menjembatani antara dunia manusia dan dunia roh. Karena itu, tak jarang orang Sabtu Kliwon mudah berhasil bila belajar ilmu kebatinan, meditasi atau olah rasa. Mereka cepat menyatu dengan ketenangan batin dan bisa merasakan kehadiran makhluk halus tanpa rasa takut. Namun, para sesepuh selalu memberi peringatan. Ora kabeh sing katon kudu digagas, ora kabeh sing krunggu kudu ditanggapi. Sebab orang Sabtu Kliwon harus belajar mengendalikan kekuatannya, bukan menjadi hamba dari energi yang menyertainya. 2 pertanda mistis dan ciri energi batin. Ciri khas orang Sabtu Kliwon yang kuat secara batin dapat dilihat dari matanya. Tatapannya dalam, tenang, namun seolah menyimpan rahasia besar. Banyak orang merasa teduh bila menatapnya, tetapi sebagian merasa tak berani menentangnya. Aura ini disebut sebagai sinar jagad, sinar halus yang muncul dari dalam diri karena keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan rohani. Dalam ilmu Panggraita, aura orang Sabtu Kliwon sering berwarna biru keunguan, warna yang melambangkan spiritualitas tinggi dan perlindungan. Mereka yang lahir pada weton ini biasanya sering mengalami mimpi yang terasa nyata. Dalam mimpi itu kadang mereka bertemu sosok tua berpakaian putih, gunung menjulang, sungai bening, atau bahkan suara yang menuntun dengan lembut. Mimpi seperti itu bukanlah hal biasa. Menurut Primbon, itu pertanda bahwa roh penjaga leluhur tengah memberi pesan atau peringatan. Oleh sebab itu, penting bagi mereka untuk selalu eling dan tidak menganggap enteng mimpi, terutama jika terjadi pada malam Jumat Kliwon atau Sabtu Kliwon. Salah satu ciri khas lainnya ialah kemampuan mereka dalam membaca suasana dan firasat. Mereka sering merasa tahu sesuatu sebelum terjadi.
Ketika akan mendapat rezeki besar, hatinya terasa tenang. Namun ketika bahaya mendekat, dada terasa sesak. Energi pangrasa ini adalah warisan dari getaran hari kelahiran Sabtu, Kliwon yang memang berhubungan langsung dengan dimensi halus. Namun kekuatan ini hanya bermanfaat jika disertai kesadaran yang bersih. Bila digunakan untuk kesombongan atau tujuan buruk, energi tersebut bisa berbalik menjadi beban hidup dan mengundang gangguan gaib. 3. Hubungan dengan alam dan penjaga gaib. Sabtu Kliwon sangat erat hubungannya dengan unsur tanah dan air, dua elemen yang melambangkan kestabilan dan kehidupan. Karena itu, orang dengan weton ini biasanya sangat serasi bila tinggal di tempat yang banyak unsur alamnya dekat sungai, pegunungan, atau sawah. Bila mereka hidup di tempat yang terlalu ramai atau penuh energi negatif, seringkali muncul kegelisahan tanpa sebab. Dalam falsafah Jawa, keseimbangan lahir dan batin hanya bisa dijaga bila seseorang menyatu dengan alamnya sendiri. Para sesepuh Jawa meyakini bahwa setiap orang Sabtu Kliwon memiliki satu penjaga gaib yang disebut Kiai Pangreksa. Ia bukan makhluk jahat, melainkan roh leluhur atau sosok halus yang menuntun jalan hidupnya. Karena itu, banyak orang Sabtu Kliwon yang bila sedang marah atau sedih, ada kejadian aneh di sekitar mereka, seperti lampu redup, hewan gelisah, atau benda kecil bergerak sendiri. Itu adalah getaran energi batin yang terlepas tanpa sadar. Maka penting bagi mereka untuk menjaga emosi, sebab kekuatan batin bisa berubah menjadi energi destruktif bila tidak dikendalikan. Untuk menjaga hubungan baik dengan penjaga halusnya, orang Sabtu Kliwon disarankan melakukan selametan kecil atau nyekar setiap menjelang bulan Suro. Sajian sederhana, seperti kembang setaman, air putih, dan sejumput beras sudah cukup. Bukan untuk menyembah, melainkan sebagai wujud tresna lan eling marang leluhur. 4. Tirakat dan laku spiritual yang disarankan. Dalam tradisi kebatinan Jawa, Sabtu Kliwon termasuk hari yang sangat baik untuk melakukan laku prihatin, seperti puasa, semedi, atau doa malam. Malam Sabtu Kliwon dipercaya sebagai waktu di mana gapura jagat halus terbuka sedikit lebih lebar. Energi spiritual bumi dan langit menyatu, dan orang yang melakukan tapa brata pada waktu itu akan mendapat kekuatan batin yang luar biasa. Bagi orang yang lahir pada weton ini, ada beberapa tirakat khusus yang sering dianjurkan oleh primbon kuno. 1. Puasa mutih selama 3 atau 7 hari menjelang Sabtu Kliwon untuk membersihkan batin dari kekeruhan duniawi. 2. Semedi di dekat sumber air seperti mata air atau sungai pada malam Kliwon untuk menyeimbangkan unsur air dalam diri. 3. Doa tulus leluhur dilakukan selepas tengah malam, memohon agar diberi petunjuk dan perlindungan dari roh jahat. 4. Ngumbah diri roso, yaitu latihan mengosongkan pikiran dan menenangkan hati dari amarah, ira dan kesombongan. Semua tirakat itu bukan untuk mencari kekuatan supranatural yang menakutkan, tetapi untuk menajamkan pangrasa sejati, kemampuan memahami pesan semesta melalui hati yang jernih. Orang Sabtu Kliwon sejati tidak akan menggunakan ilmunya untuk kesombongan, sebab kekuatan tanpa kesadaran hanyalah bayangan yang menipu. 5. Perlindungan dan pantangan gaib. Menurut serat Dewa Ruci dan Primbon Betal Jemur ada makna, setiap kekuatan spiritual memiliki pantangannya sendiri. Orang Sabtu Kliwon dilarang berbuat sewenang-wenang terhadap makhluk halus, termasuk memanggil atau mengusir tanpa tujuan jelas. Mereka juga tidak disarankan berlama-lama di tempat angker pada tengah malam tanpa perlindungan doa, sebab energi mereka yang kuat justru bisa menarik makhluk halus untuk mendekat. Selain itu, mereka memiliki pantangan terhadap amarah yang berlebihan, mencaci maki di tempat suci, serta menggunakan ilmu spiritual untuk kepentingan duniawi. Bila melanggar, energi pelindung mereka akan memudar dan bisa menyebabkan sakit tanpa sebab medis. Sebaliknya, bila mereka hidup dengan hati legawa, menjaga tutur kata, serta rajin berdoa di waktu malam, maka pancar gaibnya akan semakin kuat. Orang Sabtu Kliwon yang menjalani hidup dengan keseimbangan akan memancarkan aura yang menenteramkan. Seksem puncak energi dan pencerahan. Puncak energi mistis orang Sabtu Kliwon biasanya terjadi antara usia 40 hingga 50 tahun. Pada masa ini batin mereka sudah cukup matang untuk menerima berbagai wahyu, kecil atau intuisi spiritual. Banyak di antara mereka yang tiba-tiba mampu menyembuhkan orang dengan doa, menenangkan jiwa yang gelisah, atau mengetahui arah hidup tanpa belajar dari siapapun. Dalam pandangan kejawen, ini disebut kawaskitan sejati, kemampuan membaca tanda-tanda alam dengan hati yang bersih. Namun bila tidak disertai bimbingan spiritual, energi ini bisa menimbulkan kegelisahan batin. Karena itu orang Sabtu Kliwon yang telah matang disarankan
mendekatkan diri pada guru spiritual atau orang tua bijak yang dapat menuntun jalannya. Pada akhirnya, kekuatan gaib orang Sabtu Kliwon bukan untuk menunjukkan kehebatan, tapi untuk menjaga harmoni dunia di sekitarnya. Mereka ibarat lentera dalam malam gelap, tidak menyorot terang, tetapi memberi arah bagi mereka yang tersesat. Bila hidupnya dijalani dengan kesadaran dan ketulusan, energi mistisnya akan berubah menjadi cahaya kasih yang bermanfaat bagi banyak orang. Hidup dalam pandangan para leluhur Jawa bukan sekadar perjalanan dari lahir hingga mati, melainkan laku panjang untuk mencapai kesempurnaan jiwa. Setiap manusia membawa misi batin, dan setiap weton menjadi sandi bagi jalan yang mesti dilalui. Bagi mereka yang lahir pada Sabtu Kliwon, kehidupan bukan hanya tentang mencari kebahagiaan dunia, melainkan memahami keseimbangan antara gelap dan terang di dalam diri. Weton ini menyimpan makna yang dalam, tentang tanggung jawab, tentang menjaga tatanan, dan tentang warisan spiritual yang menuntun jiwa agar kembali pada sumbernya, yaitu Sang Hyang Widi. 1. Falsafah hidup Sabtu Kliwon. Falsafah utama yang melekat pada Sabtu Kliwon adalah urip iku laku, dudu mung lelampahan. Artinya, hidup bukan sekadar berjalan mengikuti waktu, tetapi sebuah upaya menyucikan batin melalui berbagai pengalaman. Orang Sabtu Kliwon dipercaya membawa watak wasis roso, artinya peka terhadap getaran halus, sehingga setiap kejadian dalam hidupnya bukan kebetulan, melainkan pelajaran yang mesti direnungkan. Bila mengalami kebahagiaan, mereka diajak untuk bersyukur. Bila mengalami penderitaan, mereka diajak untuk menyadari maknanya. Mereka diajarkan untuk tidak tergesa dalam membuat keputusan, sebab energi Sabtu Kliwon bersifat dalam dan lambat. Setiap langkah harus melalui perenungan, karena bila tergesa hasilnya sering berbalik. Dalam pepatah Jawa disebutkan, "Sapa-sapa hewang Sabtu Kliwon yang ora eling bakal kepleset nalika nyedak puncak." Artinya, bila orang Sabtu Kliwon tidak mawas diri saat mencapai keberhasilan, maka ia mudah jatuh karena kesombongannya sendiri. Keberhasilan sejati bagi mereka bukan diukur dari harta atau pangkat, melainkan dari seberapa dalam mereka memahami dirinya sendiri. Selain itu, orang Sabtu Kliwon diajarkan falsafah ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, sugih tanpa banda, lan dikdaya tanpa aji. Falsafah ini menggambarkan kekuatan sejati mereka, kekuatan batin yang tidak perlu ditunjukkan, kebijaksanaan yang tidak perlu diteriakan. Mereka berjuang dengan tenang, mengalah tanpa merasa kalah, dan menolong tanpa pamrih. Dalam ketenangan itulah letak kekuasaan sejatinya, karena mereka hidup dalam kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh Gusti. 2. Warisan leluhur dan tanggung jawab spiritual. Primbon kuno menyebut bahwa setiap orang Sabtu Kliwon membawa beban suci dari garis keturunan. Mereka sering menjadi penjaga harmoni keluarga, pemersatu ketika terjadi perselisihan, atau tempat curhat bagi orang-orang yang gelisah. Ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari karma wasiat yang diwariskan leluhur. Dalam keluarga besar Jawa, orang dengan weton Sabtu Kliwon sering dianggap anak tua atau anak tedhak, wahyu karena membawa aura, penenang dan keberkahan bagi seisi rumah. Namun warisan ini juga mengandung tanggung jawab. Bila mereka mengabaikan nilai-nilai luhur, seperti kesabaran, kesetiaan, dan kejujuran, maka energi pelindung leluhur dapat melemah, bahkan berbalik menjadi ujian berat. Sebab dalam pandangan kejawen, hubungan antara anak dan leluhur tidak terputus oleh kematian. Selama anak itu masih mengingat, mendoakan, dan berbuat baik, maka restu leluhur tetap mengalir. Tetapi jika ia sombong dan melupakan asal-usulnya, maka pancar gaib yang melindunginya menjadi redup. Oleh karena itu, setiap Sabtu Kliwon diajarkan untuk rajin melakukan tahlilan, kenduri, utawa nyekar sebagai wujud eling marang sangkan paraning dumadi. Warisan lainnya adalah kemampuan untuk ngerauske, merasakan sesuatu sebelum terjadi. Mereka yang benar-benar menjaga kebersihan hati akan memiliki intuisi kuat, seolah menerima bisikan dari semesta. Kadang dalam diam, mereka tahu apa yang harus dilakukan, kemana harus melangkah, dan apa yang sebaiknya dihindari. Kemampuan ini adalah anugerah, tapi juga ujian. Bila digunakan untuk kebaikan, ia menjadi petunjuk jalan. Tetapi bila digunakan untuk kepentingan pribadi atau membanggakan diri, ia akan membawa kebingungan batin. Karena itu, para guru leluhur selalu berpesan, ilmu ora kanggo nangunggulake awak, nanging kanggo ngurangi peteng. Ilmu hanya bermanfaat bila menambah terang di hati. 3. Kehidupan sosial dan peran di masyarakat. Dalam kehidupan sosial, orang Sabtu Kliwon cenderung berperan sebagai penengah dan pembimbing.
Mereka bukan tipe yang haus perhatian, tetapi keberadaannya sering menenangkan orang lain. Saat terjadi konflik, mereka mampu menurunkan tensi dengan kata-kata lembut. Ketika orang lain panik, mereka tetap tenang dan berpikir jernih. Sifat ini membuat mereka sering dipercaya untuk memegang tanggung jawab besar, meski kadang mereka tidak menginginkannya. Dalam diri mereka ada watak pangreksa, penjaga ketertiban dan kedamaian. Namun di balik ketenangan itu, mereka juga memiliki sisi introvert yang kuat. Kadang mereka lebih suka menyendiri, merenung, atau berdiam di tempat sunyi. Orang lain mungkin mengira itu tanda keanehan, padahal sebenarnya mereka sedang menyatukan diri dengan energi alam. Kesendirian bagi orang Sabtu Kliwon bukan kesepian, melainkan ruang untuk menyucikan batin. Karena itu, mereka tidak cocok hidup dalam lingkungan penuh konflik atau kebisingan. Bila terlalu lama terjebak di situasi seperti itu, energinya akan cepat terkuras, dan mereka menjadi mudah sakit atau gelisah. Peran mereka di masyarakat sering muncul secara alami. Tanpa meminta, mereka menjadi tempat orang lain mencari nasihat. Kata-kata mereka membawa rasa tenang, karena keluar dari pengalaman hidup yang penuh perenungan. Inilah yang disebut dalam ajaran Serat Wulangre, tapa ngeli tanpa laku, tan kena kinaya ngapa. Orang Sabtu Kliwon tak perlu menonjolkan diri, cukup menjadi teladan lewat perbuatannya. 4. Hubungan dengan alam dan kesadaran semesta. Bagi orang Sabtu Kliwon, alam bukan sekadar tempat tinggal tetapi cermin jiwa. Ketika mereka menghormati alam, hidupnya menjadi tentram. Tetapi bila merusak alam, batinnya ikut rusak. Karena itu, mereka sangat disarankan hidup selaras dengan unsur bumi, air, api, dan udara. Dalam laku kejawen, mereka kerap melakukan kungkum, berendam, di sungai pada malam Kliwon. Bukan untuk mencari kesaktian, tetapi untuk menyucikan diri dan menyatu dengan energi air. Ada pula yang menyalakan dupa di malam sepi sebagai simbol hubungan dengan jagat halus. Semua itu dilakukan dengan kesadaran bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari keseluruhan semesta. Dalam pemikiran Jawa, hidup adalah ngelmu sangkan, paraning dumadi, pengetahuan tentang asal dan tujuan keberadaan. Orang Sabtu Kliwon membawa bakat alami untuk memahami konsep ini. Mereka sering merenungkan pertanyaan filosofis, "Sapa aku iki? Sagan ngendi aku teka? Arep menyang endi urip iki?" Renungan seperti ini membuat mereka lebih matang secara spiritual. Mereka sadar bahwa dunia hanyalah tempat singgah, dan setiap perbuatan akan kembali pada pelakunya. Karena itu, mereka berusaha menjaga keseimbangan antara kerja duniawi dan pengabdian batin. Tiaki simbol warna dan petuah leluhur. Dalam serat Kauruh Weton, Sabtu Kliwon disimbolkan dengan warna hitam kebiruan, warna malam yang tenang namun menyimpan kedalaman misteri. Lambangnya adalah Gunung Sinangling Mega. Gunung yang diselimuti awan, menggambarkan kekuatan besar yang tersembunyi di balik ketenangan. Hewan simboliknya adalah gagak, yang melambangkan kewaspadaan dan kemampuan melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang biasa. Petuah leluhur untuk weton ini berbunyi, "Aja gampang gumun, aja gampang kagetan, aja dumeh lan aja sembrana. Yen pengin selamat, tansah eling lan waspada amarga jagad iki ora kabeh katon." Pesan itu mengandung makna bahwa kehidupan dunia penuh dengan lapisan-lapisan tak kasat mata. Hanya orang yang berhati, tenang dan berpikiran jernih yang bisa melangkah selamat di dalamnya. Orang Sabtu Kliwon dituntut untuk tidak sombong dengan kelebihannya, sebab kesaktian dan ketajaman batin bukan tujuan, melainkan alat untuk menolong sesama. Warna keberuntungan mereka adalah biru tua dan hijau lumut, karena dua warna ini menenangkan batin dan memperkuat koneksi spiritual. Batu yang cocok untuk meningkatkan energi positif mereka adalah batu akik Sulaiman, zamrud, dan giok hijau. Sementara arah baik untuk memulai perjalanan atau membuka usaha adalah barat daya, karena disitulah energi bumi bertemu dengan angin kehidupan. Penutup kesempurnaan dalam kesadaran. Pada akhirnya, orang Sabtu Kliwon adalah lambang manusia yang mencari kesempurnaan dalam kesadaran. Hidup mereka mungkin penuh ujian, tetapi setiap ujian membawa mereka selangkah lebih dekat pada pemahaman sejati. Mereka tidak diminta menjadi orang besar di mata dunia, melainkan menjadi cahaya kecil yang menerangi sekitarnya. Dalam keheningan mereka belajar arti ikhlas. Dalam penderitaan, mereka menemukan makna ketenangan. Itulah keistimewaan sejati Sabtu Kliwon. Kekuatan dalam diam, kebijaksanaan dalam kesunyian. Seperti sabda para leluhur, wong sing lahir dina Sabtu. Kliwon iku kudu nyumurupi yen urip iki ora mung kagem awake dewe, nanging kagem jagat sak isine.
Yen wis ngerti iki kabeh laku dadi sembah, kabeh napas dadi syukur. Mereka yang memahami makna itu akan hidup damai tanpa banyak keinginan, sebab hatinya telah menyatu dengan irama semesta. Ia sadar bahwa setiap langkah adalah doa, setiap pertemuan adalah pelajaran, dan setiap kehilangan adalah jalan pulang menuju sang sumber. Dengan demikian perjalanan hidup orang, Sabtu Kliwon menjadi tapa ning dumadi. Perjalanan suci menuju kesempurnaan jiwa. Inti bagian ini yaitu, orang Sabtu Kliwon memikul warisan spiritual leluhur, menjadi penjaga keseimbangan, pembawa ketenangan, dan simbol kesadaran antara dunia lahir dan batin. Keistimewaan mereka bukan pada kesaktian, melainkan pada kebijaksanaan yang tumbuh dari laku dan keikhlasan. Terima kasih sudah menyimak dan menonton tayangan yang telah saya bagikan di Kagem Sedoyo Channel. Setiap kisah bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa meninggalkan komentar, pengalaman pribadi atau kisah yang pernah terjadi, siapa tahu bisa menjadi bahan untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa, setiap cerita dan misteri selalu menyimpan rahasia yang bisa menjadi pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.